Selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aspek Sosial dalam Cerpen Indah karya Sari Suwarno, sebuah kajian terhadap karya sastra cyber. Pada kali ini, cerpen Indah yang dipublikasikan melalui media sosial yaitu Facebook akan kami analisis berdasarkan aspek sosial dan juga strukturalnya. Kelompok kami memiliki anggota yang pertama, Erlita Purnomo, Dewi Nurhidayatika, Jeni Setiawati, Zufar Wahyu Isudin, Muhammad Rizky Utomo, serta Rosi Indah Puspitasari. Analisis pertama adalah analisis struktural yang diawali dengan tema. Cerpen berjudul Indah ini memiliki tema percintaan atau romansa. Cerpen ini menceritakan mengenai kisah cinta antara Dion dan juga Indah, di mana Dion adalah seorang pemuda Nasrani dan Indah adalah seorang pemuda Muslim, yang mana mereka berdua tumbuh secara bersama dari kecil hingga sudah dewasa. Selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Terdapat dua tokoh utama dalam cerpen ini. Yang pertama adalah Indah. Indah adalah tokoh wanita muslim berjilbab yang rajin, taat beragama, sopan, serta sangat lugu. Sedangkan Dion merupakan tokoh yang digambarkan sebagai pemuda non-muslim dengan watak yang pemberani, penyayang, tulus, serta bijaksana. Selanjutnya adalah alur. Cerpen yang berjudul Indah ini memiliki alur maju. Dikatakan memiliki alur maju karena cerpen ini menceritakan mulai dari yang pertama, bab pengenalan atau awalan. Dari cerpen ini menunjukkan kedua tokoh utama yang merupakan kawan sejak kecil hingga dewasa. Yang kedua, munculnya konflik. Tahap awal mula munculnya konflik dalam cerpen ini ditunjukkan saat tokoh Dion mulai memiliki rasa ketertarikan kepada Indah yang tidak lain adalah teman masa kanak-kanaknya. Ketiga adalah klimaks atau puncak dari konflik yang ada dalam cerpen, di mana saat Dion mengungkapkan isi hatinya kepada Indah. Indah justru menangis terisak-isak karena sangat sedih mengingat ia dan Dion memiliki keyakinan yang berbeda, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk tetap bersama. Yang keempat adalah anti klimaks, di mana konflik mulai mereda. Hal ini ditunjukkan dengan Dion yang mulai sadar bahwa mereka mustahil untuk tetap bersama. Selanjutnya adalah tahap penyelesaian. Konflik dalam cerpen ini diakhiri dengan baik. Dion maupun Indah menerima kenyataan dengan ikhlas bahwa mereka tidak bisa bersama dan memilih untuk menjalani kehidupannya sendiri-sendiri. Selanjutnya adalah latar. Yang pertama, latar tempat. Latar pertama ditunjukkan di teras depan rumah Indah yang digunakan Dion dan Indah untuk mengobrol ditunjukkan dengan jelas melalui penggalan cerpen di atas. Kedua, halaman samping rumah Dion dan Indah yang pada saat itu merupakan latar saat Dion menyatakan cintanya kepada Indah, juga ditunjukkan melalui kutipan cerpen. Yang ketiga adalah hutan kecil dekat rumah Dion dan Indah yang digunakan mereka untuk bermain pada saat mereka masih kanak-kanak. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu dalam cerpen ini tidak dijelaskan secara detail mengenai jam ataupun keterangan siang atau malam. Yang terakhir adalah latar suasana. Suasana sedih ketika Dion berusaha untuk mengungkapkan rasa hatinya, tetapi mengingat keyakinan mereka yang berbeda, membuat suasana yang seharusnya bahagia menjadi suasana yang sedih, serta rasa sedih Indah saat mengetahui bahwa Dion akan pindah keluar kota. Selain itu, terdapat hal yang menunjukkan suasana gembira pada saat Dion dan Indah masih anak-anak, dan menggambarkan suasana riang saat anak-anak sedang bermain. Selanjutnya adalah sudut pandang dan tokoh penokohan. Cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama, di mana menggunakan sudut pandang Dion sebagai tokoh utama pria. Selanjutnya adalah amanat. Amanat disampaikan secara langsung oleh pengarang melalui tokoh yang diceritakan oleh pengarang. Amanat yang dapat dipetik dari cerpen Indah ini adalah, sebagai manusia biasa, kita tidak pernah bisa mengendalikan hati kita. Terkadang kita menyukai sesuatu hal yang tidak mungkin kita miliki. Melalui hal ini kita
Diajarkan untuk menerima dan ikhlas akan hal yang terjadi pada diri kita. Sejatinya, hidup ini tidak bisa lepas dari kedatangan dan kehilangan. Setiap yang datang akan selalu pergi, baik cepat maupun lambat. Selanjutnya adalah pemaparan mengenai analisis sosial dari cerpen indah karya Sari Suwarno. Yang pertama adalah produksi yang diawali dengan ide pengarang. Sari Suwarno adalah salah satu pengarang cerita pendek yang dituangkan di dalam sebuah platform media sosial Facebook. Sari mengemas cerita pendek dengan judul indah, disajikan terhadap masyarakat dengan tujuan yang ingin disampaikan pengarang adalah di mana bahwa di dalam kehidupan masyarakat memiliki keyakinan yang berbeda. Selanjutnya adalah peran pengarang dalam masyarakat. Sari Suwarno adalah salah satu masyarakat yang memposisikan dirinya sebagai pengarang dengan menggunakan fenomena masyarakat sebagai objek. Salah satu fenomena dalam masyarakat yang sering dijumpai adalah perbedaan latar belakang agama, di mana perbedaan latar belakang agama di masyarakat sangat mudah ditemui. Perbedaan latar belakang masyarakat juga sering menimbulkan kontroversi di antara masyarakat itu, disebabkan adanya peraturan yang berbeda-beda dari agama tertentu. Jadi pengarang di dalam masyarakat adalah mewakilkan pengalaman dari pembaca. Dengan adanya pengalaman tersebut, penulis mampu menciptakan karya sastra yang berupa cerita pendek yang kreatif sehingga dapat dinikmati pembacanya. Yang kedua adalah distribusi. Mengapa publikasi cerpen pada media sosial Facebook? Facebook sebagai media sosial pembangun kreativitas tinggi dalam bersastra. Para pengguna Facebook yang memiliki ketertarikan tinggi di dunia sastra dapat membagikan hasil buah pikiran dan perasaan mereka ke dalam tulisan untuk dibaca oleh pengguna Facebook lainnya, sehingga dapat saling berdiskusi tentang apa yang dibaca dan apa yang telah dibuat oleh pembuat karya sastra. Facebook dimanfaatkan oleh penulis-penulis baru untuk dapat langsung berinteraksi dengan penikmat sastra. Adanya fitur likes, komen, dan fitur share yang ada pada media sosial Facebook merupakan interaksi langsung antara pembuat karya sastra dengan pembaca. Pembaca akan memberikan umpan balik terhadap karya sastra tersebut dengan cara memberikan likes, komen, dan share sebagai bentuk apresiasi terhadap karya sastra. Yang ketiga adalah konsumsi atau masyarakat pembaca yang dituju. Cerpen indah karya Sari Suwarno ini ditujukan kepada pembaca yang tertarik dengan cerita kisah cinta yang berbeda agama. Target cerpen tersebut selain masyarakat yang menyukai cerita kisah cinta dengan latar belakang perbedaan agama, adalah pembaca yang sudah mengalami peristiwa kisah cinta perbedaan agama di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, cerpen ini memiliki tujuan yang bisa dianggap mewakilkan perasaan dari pembaca yang mengalami sebuah peristiwa tersebut. Selain itu, peneliti juga berpendapat bahwa cerpen indah karya Sari Suwarno ini menyajikan topik yang sangat menarik, serta mudah dipahami oleh pembaca, sehingga membuat pembaca menikmati alur dari cerita ini. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari kelompok kami mengenai cerpen indah karya Sari Suwarno. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga mohon maaf jika terdapat banyak sekali kekurangan. Nah, dipersilahkan bagi teman-teman maupun Mas Umam yang ingin memberikan kritik, saran, maupun pertanyaan bagi kelompok kami. Terima kasih.